100% Tuhan, 100% manusia. Nah, itu udah sesat namanya. Ya. Tadi kamu kan sudah menuhankan Yesus juga. Apa yang perlu saya membicarakan dengan kamu? Tata, kalau kamu mengatakan Yesus kita dua aja. Guru, kita ini dua aja. Kamu ada di komalnya Ustaz Tata loh, bukan? Iya, nggak usah. Ini kan kita dua aja yang berbicara. Nggak usah kamu bawa Ustaz Tata. Nggak usah kamu seperti cari validasi gitu loh. Seperti Pak Angon senang mencari validasi. Nggak usah. Cukup antara kita dua gitu. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Ini definisi menuhankan itu menurutmu, saya ulangi lagi, definisi menuhankan itu apa? Aduh, bolak-balik kamu tuh seperti ban mobil. Iya, kita balik lagi. Ini kan supaya penegasan bahwa kamu itu menuhankan Yesus juga. Udah, kamu bukan saya minta menyerah ya, tapi mengakui. Betul, udah selesai. Kita bicara yang lain aja deh, ya. Kamu nggak selesai di sini sampai besok nggak akan selesai, bro. Nggak akan selesai. Iya, makanya kamu tersesat. Kamu muter-muter terus ya di hutan. Pertanyaan saya sekarang, kamu menuhankan Yesus atau tidak? Nanti kamu mati dalam hutan, ya. Kelaparan atau digigit binatang buas atau dimakan. Oke. Kamu menuhankan Yesus atau tidak? Menuhankan itu ada dua arti. Saya nggak perlu dulu, nanti baru kita masuk penjelasannya. Oke, saya menuhankan Yesus. Terus sudah selesai. Dia sudah menuhankan Yesus, apa lagi gitu loh. Tadi saya kasih tahu arti udah selesai, kamu sudah menuhankan Yesus sama seperti saya sudah menuhankan Yesus. Kamu otaknya otak segi 4. Motor aja gimana motor aja kamu hanya tahunya gigi 1 sampai gigi 4. Kamu otaknya segi 4 ya. Nah, mobil itu bundar. Kamu nggak tahu juga kan, ternyata ada yang segi 6 kan? Iya, makanya saya bilang kamu hanya tahunya segi 4, nggak tahu segi 6. Kalau ada segi 6. Palingan kamu hanya tahunya segi 2, segi 4, segi 3, segi 4. Kamu hanya tahunya itu. Ternyata ada segi 6, kamu nggak tahu itu. Demikian dengan gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4. Kamu hanya tahunya gigi motor itu sampai gigi 4. Kamu nggak tahu ada yang sampai gigi 6. Pembicaraan kamu tuh segitiga. Kamu otaknya juga segitiga. Kalau otaknya tuh segi 200 lebih enak naiknya. Biar 200 seginya lebih baik dipasang di motor kamu, masih bisa jalan. Tapi kalau udah segitiga mana enak dipasang di motor kamu. Segi 6 aku. Izin ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muter. Begini. Saya bisa masuk nggak, Bos? Izin ngomong, Bos. Ya, Bang Divik Muslim atau Kristen, Bang Divik? Ya, saya Kristen. Oh ya, jadi gini Bang Divik, Bang Kripto ini dari Kristen juga. Cuman dia mengatakan buat teman-teman Kristen yang mengatakan Yesus Tuhan berarti dia orang yang tersesat. Gimana pandangannya Bang Divik? Silakan. Salah Farisai, dia sudah menuhankan Yesus juga tadi kok. Kau kacaunya. Kalau secara keimanan kan dia udah ngomong tadi kan dia mentuhankan Tuhan. Tetapi memang jelas di Alkitab di 1 Yohanes 2 itu ada. Barang siapa yang tidak menyebut Yesus manusia, dia adalah sesat. Itu fakta yang ada. Nah, sekarang pertanyaan gini Bang Devik. Menurut Bang Devik, yang terlahir di dunia itu manusia atau Tuhan? Secara fakta, tubuh jasad ya manusia. Berarti bukan Tuhan. Tetapi rohnya begini. Sesat benar kata Bang Kripto. Gini Bang, maksud saya kalau untuk di umat kekristenan itu jelas, karena Yesus juga mengatakan barang siapa yang tidak mengenal sebelum kalian memuliakan aku, kalian tidak akan mengenal akulah dia. Itu jadi keimanan Kristen itu jelas. Yang saya mau sampaikan di sini adalah kesalahan umat Muslim adalah memaksakan bahwa kok Yesus Tuhan, itu pertanyaan, sedangkan jelas-jelas dalam Bang Divik, ini nggak membicarakan teman-teman Muslim, tapi Bang Kripto dari Kristen juga. Iya, ya karena itu kan pertanyaannya kan Anda menanyakan ke saya tentang Tuhan, jadinya kan ya kalau kita berdebat di situ akan makan waktu panjang. Saya sini cuma menyampaikan. Ya sekarang pertanyaannya gini Bang Divik, ketika yang Maria melahirkan, yang dilahirkan oleh Maria itu Tuhan atau manusia? Ya manusia, wujudnya dalam bentuk manusia. Berarti bukan Tuhan kan? Ya secara ini manusia. Ya berarti bukan Tuhan kan? Tapi ruhnya bagaimana?
Nah, antikristus berarti benar kata Bang Kripto. Benar nggak Bang Kripto? Betul. Oh, betul. Dengerin tuh. Enggak, kalau di Kristen itu jelas itu keimanan Kristen. Tapi yang saya mau sampaikan di sini, coba Anda yang Muslim, karena memang di ajaran Anda kan memang nggak ada mentuhankan Yesus kan. Nah, pertanyaan saya di sini, Bang Devi, jikalau kami nggak menuhankan Yesus, ya nggak ada salahnya, karena memang Tuhan kami itu Allah. Yang bermasalah itu Bang Kripto yang mengaku Kristen, cuman dia mengatakan yang menuhankan Yesus dikatakan sesat. Itu yang masalah. Padahal sama-sama Kristen. Mereka menuhankan Muhammad, Devi. Jadi santai aja, nggak apa-apa. Nah, saya ada mau menyampaikan sesuatu yang juga jadi pertanyaan ketika saya membaca Quran. Di Al-Quran di Al-Baqarah 87 itu, Isa dianugerahkan, kami menganugerahkan Isa bukti-bukti kebenaran. Kita tahu bersama kebenaran hanya milik Allah. Nah, yang saya cari bukti kebenaran yang dimaksud ini di mana di dalam Quran? Itu harusnya jadi pertanyaan mereka juga. Kalau saya orang lain yang membaca Quran kan bingung. Saya cari kebenaran-kebenaran tentang Isa di mana dalam Al-Quran ini dia. Sedangkan literasi tentang Isa dalam Al-Quran itu sedikit. Mungkin Ustaz Tata bisa, kami menganugerahkan bukti-bukti kebenaran. Maksudnya apa ini bukti-bukti kebenaran? Ini ayat tentang Isa ya, bukan tentang yang lain. Itu jadi pertanyaan. Jadi itu membahas gini, Nabi Isa ini diutus kepada Sri Will, Ali Imran 49. Bahkan dia membawa bukti-bukti kebenaran, mujizat, firman dari Tuhan. Ternyata sama Sri Will ditolak. Padahal dia sudah ngaku, saya ini utusan seperti Musa. Kan di ayat ini menceritakan Musa dengan Isa. Kita tahu kan, walaupun dalam Bible kan sama. Musa ini seorang yang diutus untuk penyelamat. Yesaya 19:20, ketika Tuhan ingin menyelamatkan Sri Will, maka Tuhan mengutus seorang juru selamat, Musa. Lalu Musa ini menerima firman Taurat, disampaikan oleh Musa, diterima Musa. Giliran Isa, ya, dia mengaku utusan untuk Sri Will, ngaku nabi, bahkan menerima ajaran, tapi tidak sesuai dengan keinginan mereka, malah dibun-bun, mau dibun-bun gitu loh. Itu maksudnya. Iya, tapi kan di Musa itu di atas, Pak. Baru setelah itu dan Musa. Nah, Maksudnya menceritakan Musa di Sri Will diterima kan? Kata Musa, saya ini utusannya Tuhan kan, menerima firman dari Tuhan. Firman disampaikan, diterima Musa. Bahkan Musa mengatakan, dengan Sri Will Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Ulangan 6 ayat 4, diterima. Giliran Yesus, saya ini utusan menerima firman, ditolak ajarannya. Saya ini sama seperti Musa menyampaikan bahwa Tuhan itu Allah yang Esa, Markus 12:29, ditolak, malah mau dibun-bun. Gitu. enggak, konteksnya kan kalau saya lihat ini Musa pertama diberikan Taurat di atas. Ya. Lalu kedua berikut dan Isa. Nah. Isa, bukti-bukti kebenaran. Nah. Ini kan penunjukan cuma satu orang. Oke, coba kamu baca dari awal sampai akhir itu. Ayat itu, coba baca. Bisa buka perangkat, ini saya nggak ada Al-Quran juga. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa. Ya. Dan kami susulkan dengannya ya setelahnya Isa. Jadi Musa diberi Taurat kepada mereka, Sri Will. Berhasil Musa. Nah, setelah itu gilirannya Isa malah ditolak gitu loh. Bahkan mau dibun-bun. Makanya di dalam Yohanes 8:37, kalian ingin membumbun aku karena kalian tidak mau mendengarkan ajaranku. Kan gitu. Bukti-bukti kebenarannya yang mana? Loh, emang ada apa yang salah dari Isa? Kan dia sama seperti Musa. Kebenaran kan dia. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Musa itu menerima Taurat dari Tuhan. Kan kebenaran berarti. Ya mujizat termasuk. Namanya saya sih mau melihatnya lain sih. Jadi gini, kesalahannya Yahudu ya karena menolak Isa sebagai utusan. Lalu kesalahannya Kristen, utusan dijadikan Tuhan. Berarti Bang Kripto ini benar dia secara Bible.
Memang salah kalau ada orang mentuhankan Yesus. Sebagaimana orang mentuhankan, yang benar yang mentuhankan Bapaknya yang mengutus dirinya. Gitu. Jadi, kalau memang alasannya Kristen yang pengikut Yesus, ya Bang Kripto ini daripada Kristen yang lainnya. Kalau menurut Bible loh. Iya. Oke, jadi Gimana Pak Kripto udah menuhankan Yesus juga? Gimana sih Ustadz Tata ini? Dia udah jawab loh, dia menuhankan. Itu kan cuma masalah Tuhan. Maksudnya Kurios itu kan Tuhan. Iya, masalahnya kan dia sudah menuhankan Yesus juga. Gini loh Bang. Misalnya di Jawa ya. Makanya definisi Tuhan itu kan kalau kamu Pak Ustadz tempatkan sebagai pencipta, itu kan gagal gitu loh. Kalau hanya sekedar pencipta. Makanya definisi si Kripto tadi sudah jelas. Justru saya sebenarnya itu kan, siapa lagi yang mute ini? Enggak, maksudnya Bang Kripto itu, kalau Kristen kan Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, secara kan sama. Ya, kalau Anda mengatakan tidak sama, ya sudah. Enggak usah lari kemana-mana, Ustadz. Gimana? Tadi kan sudah jelas si Kripto ini menuhankan Yesus. Oke, sekarang saya nanya ke kalian dua, jawab dengan jujur ya. Kalau ingin kekal di surga, mengakui Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Loh, apa kamu tanyakan itu? Ya, takut definisi Tuhan itu apa? Berani jawab itu dulu, Ustaz. Ayo, sesuai Bible. Yang selamat masuk surga itu yang mengakui dia Tuhan atau sebagai utusan? Oke, saya kasih tunjuk kamu ya. Ya, enggak, jawab dulu sebagai apa? Iya, saya kasih kamu jawabannya. Iya, silakan. Ya, saya kasih kamu jawabannya. Ini gimana Ustadz ini? Bentar. Ini jawabannya. Apa? Ini jawabannya Ustadz. Coba baca aja. Tolong dibesarin ini Verisaid kau nih. Nggak baca aja lah, orang tahu kok. Kamu baca salah, saya tahu. Ferry. Ayolah Ferry ya, besarin lah. Nah, baca saja lah, sama aja. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Terus? Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan percaya sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Ini jawabannya. Iya, sebagai apa? Saya kan percaya kepada Yesus. Jadi kamu percaya ayat ini? Saya nanya, Sus. Jadi puji Tuhan teman-teman. Jadi utusan Matius 15:24. Sebagai nabi Markus 6 ayat 4, penyampai firman Yohanes 17:8. Terus Tuhan yang benar siapa, Sus? Allah Bapa, Matius 11:25. Jelas kan? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Coba, saya harus percaya ke Yesus sebagai apa? Gimana? Apa yang kamu tanyakan itu? Loh, ya jelas kamu harus menuhankan Yesus. Coba sekarang gini. Coba. Kamu harus menuhankan Yesus. Di dalam Yesaya, ketika Tuhan ingin menyelamatkan Sriwil, maka dia mengutus seorang juru selamat. Nah, di ayat ini, karena begitu besar kasih sayang Allah, sehingga ia menurunkan anaknya, agar supaya orang yang percaya memperoleh hidup. Pertanyaannya, saya harus percaya sebagai apa? Di sini dia diutus, di sini dibedakan. Bukan sebagai Tuhan. Jadi kamu percaya di sini? Iya, dia utusan Tuhan. Alhamdulillah teman-teman ya, ini kan bertahap. Mana ada orang Islam tidak percaya ke Yesus sebagai utusan? Yang salah kalian sebagai Tuhan, itu yang salah menurut Yesus. Tolong dulu jangan di-mute teman-teman ya. Iya, silakan. Di-mute ini Ustadz, gimana saya mau bicara? Dada itu. Bukan Blin, karena kesimpulan menyangka kami menuhankan Yesus. Percaya itu bukan percaya sebagai Tuhan. Tadi kan Ustadz itu udah ngejelasin. Akan tetapi percaya sebagai utusan. Oke, udah. Nah, makanya saya membawakan definisi umat Muslim menuhankan Nabi itu di mana datanya?
Loh, ini kan saya lagi mendefinisikan apa itu. Udah, lo kan udah bertanya sama Ustaz Tata. Sekarang gue tanya, tadi lo mengatakan umat muslim menuhankan Nabi, mana datanya? Ini saya lagi berbicara mengenai definisi. Lah, Oke. tadi lo bertanya sama Jika- Ustaz Tata percaya, Ustaz Tata percaya tetapi sebagai utusan. Sekarang kalau lo tadi statement lo di awal tadi mengatakan umat muslim menyembah Nabi, mana datanya? Saya nggak bilang menyembah, bahkan saya nggak katakan dia itu pencipta, enggak. Yang mengatakan menuhankan Nabi siapa? Lu kan? Nah, justru karena itulah definisi menuhankan itu yang kita mau bicarakan. Mana datanya mana? Oga sekali. Ini apa sekali ini tempatkan Muhammad sebagai pencipta? Oga. Nggak Oke. ada. Apakah umat muslim menempatkan Nabi Muhammad sebagai pencipta, Ustaz Tata? Ini biar simpel. Nggak ada. Nggak ada siapa yang bilang menempatkan dia sebagai pencipta. Makanya kau dengarkan apa yang aku bicarakan. Oga sekali saya katakan dia pencipta. Melakukan aja nggak kagak. Malah dikatakan pencipta. Nggak ada. Saya nggak ngakui dia sebagai pencipta. Tetapi saya lagi berbicara mengenai definisi menuhankan. Saya nggak katakan kamu lagi menyembah Ya, dia. coba kamu pakai data apa definisi mentuhankan, coba pakai data. Nah gitu dong. Ini dah teman-teman ya. Makanya itu kamu harus tangkap. Makanya ini kegagalan teman-teman Islam menangkap apa yang didiskusikan oleh Edis. Akhirnya mereka mengatakan, "Oh, Edis lagi mengatakan bahwa ini menempatkan Muhammad sebagai pencipta." Itu salah. Udah langsung aja. Kan di situ. Tuhan itu apa? Tapi lagi berbicara menuhankan itu kemana-mana artinya. gini, udah usah kemana-mana. Nah, coba Tuhan itu apa? Coba definisi Tuhan apa? Oke. Coba. Makanya kan definisi menuhankan itu menjadikan sesuatu itu sebagai ini yang berkuasa. Contohnya ini presiden, dia bisa dikatakan Tuhan. Kita lagi bukan Yesus ini seperti presiden. Oke, berarti iman Yesus itu seperti kita percaya ke presiden gitu ya? Gitu. Iya, tunggu dulu. Kita lagi berbicara menuhankan ini, Ustadz. Terus yang kedua, kepala rumah tangga, Tuhan atas rumah tangga itu. Dia penguasa di situ. Dialah otoritas tertinggi di situ. Begitu loh. Di RT. Oh, ini yang Dia punya intinya otoritas di situ. kamu dudukan Yesus itu seperti ketua RT, RW, kepala desa itu ya? Ya, contohnya gini, terus yang berkuasa yang harus diteladani oleh teman-teman Islam adalah Muhammad. Jadi ini segala apa yang dilakukan oleh Muhammad, maka itu harus dilakukan. Udah, berarti intinya Yesus ini ibaratkan RT, RW, kepala desa, itu intinya Yesus tuh ya, bukan Tolong gitu. Tolong dulu jangan di-mute. Oke. Makanya ini umat Islam, mereka menjadikan Muhammad itu sebagai tatanan untuk melakukan segala macam. Makanya apa yang dilakukan oleh Muhammad, orang Islam meniru. Contohnya mencium Hajar Aswad. Itu karena ini Muhammad melakukan itu, maka umat Islam. Nah, sekarang gini aja berarti Tuhan yang sebenarnya menurut Yesus siapa? Jangan dulu, kita lagi berbicara definisi menuhankan. Justru karena kita tidak sampaian nota kalian ini akhirnya. Udah gini aja, biar tidak bingung orang. Jadi Tuhan menurut Yesus itu siapa? Kita nggak usah berbicara dulu. Bingung. Kita lagi berbicara definisi menuhankan. Tolong jangan di mute lah. Kalau ini cabut moderator si Caca ini. Enggak, kalian tuh bingung. Coba anak kecil aja kalau dalam Islam tahu loh siapa Tuhanmu, Allah. Kalau Kristen tunggu dulu. Huruf besar T-nya harus atau kecil atau apa definisi Tuhan? Aduh ribet. Nah, masalahnya begini. Makanya saya lebih suka nanya ke Yesus, Tuhan yang benar itu siapa? Allah Bapa, Matius 11:25. Kamu sendiri apa? Utusannya Bapa. Matius 15:24. Nabi Markus 6 ayat 4. Oke, Bang Tata dan Belain, saya minta izin ya, undur diri nih ya. Ya, terima kasih ya. Juga host Ferry. Terima kasih Bang Kripto. Ferry. Ya, terima kasih ya. Ya, Bang Kerto. Berdiskusilah baik-baik dengan Bang Tata ya. Ya, jangan ngeyel ya, jangan jadi tersesat. Bang Tata tidak ajak kamu jadi Islam. Ya, jangan takut. Ya. Oke.
Oke. Kak Lia, selamat pagi Muslim atau Kristen Kak Lia? Oh, mana? Mendingan sama Bang Devik aja Ustaz Tata itu nggak jelas tadi. Iya, Tat, itu kan jelas. Kalau Yesus kenapa dia nggak pernah mau menyampaikan siapa dia? Kan dalam Alkitab itu kan ada Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Di situ kan jelas dia katakan, seorang utusan tidak boleh melebihi yang mengutusnya. Itu pun dia katakan juga ke murid-muridnya. Itu memang prinsipnya, karena prinsip pengajarannya ya merendahkan diri, dan memang ajaran yang diajarkan Yesus itu ya Islam, berserah Iya, diri. semua para nabi merendahkan dirinya, gak sombong. Terus masalahnya kenapa? Bukan berarti karena dia merendahkan diri lalu di sebelahnya Tuhan, tapi dia tidak mau ngaku. Jangan kayak gitu. Gak ada kayak gitu itu. Dia sudah mengaku siapa dirinya. Kata siapa tidak mengakui? Tidak pernah menjelaskan dirinya. Jelas kok. Aku utusan, Matius 15:24. Tugas utusan penyampai firman, Yohanes 3:34. Dalilnya dia menerima firman, Yohanes 12:50. Bahkan dia mendengar dia firmannya dia terima, Yohanes 15:15. Setelah didengar disampaikan, Yohanes 17 ayat 8. Tuhan yang benar adalah Bapa, Matius 11:25. Udah siapa dirinya, siapa Tuhannya jelas. Makanya saya itu paham banget dengan apa yang disampaikan Yesus itu. Makanya saya tidak mau mentuhankan dia. Ketika Anda ngomong utusan, jangan lupa setelah di dalam kalimat percakapan itu pasti ada di bawahnya itu. Barang siapa tidak mengenal aku, dia tidak mengenal Bapa. Selalu berdampingan. Iya, benar itu. Selalu berdampingan. Saya kalau tidak mengenal Nabi Muhammad, tidak kenal Allah. Wong saya kenalnya Allah dari Nabi Muhammad. Justru saya kenal Nabi Muhammad, tahu Nabi Muhammad, makanya saya kenal Allah. Karena dia jalan penyampai. Tapi ketika jaminan keselamatan untuk dibangkitkan di akhir zaman dan mendapatkan hidup yang kekal, oh jelas saya dengan Yesus. Karena hidup yang kekal itu mengenal Allah dan Yesus sebagai utusan. cuma dia yang bisa menjamin kan? Loh, semua para nabi menjamin. Mana ada nabi tidak menjamin? Nabi Muhammad, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga. Kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Mereka yang tidak mau ikut ajarannya Nabi Muhammad. Begitu juga Yesus dulunya ketika diutus. Ya, akulah keselamatan. Kalau tidak melalui aku, lewat siapa? Wong saya yang diutus. Akhirnya bagaimana caranya, Sus? Ya kamu harus mentuhankan Allah dan terima aku sebagai utusan. Itulah jalan keselamatan. Semua para nabi ya gitu ngomongnya. Kalimat-kalimat Yesus jelas loh. Yang diberikan Bapa kepadaku, yang diberikan Bapa nih, masa Allah bawa ke Yesus orang-orang. Jadi orang-orang ini dipilih sama Allah, dikasih ke Yesus. Bagaimana? Oke, Allah memilih melalui Yesus kan? Yesus. Ya, kamu saya utus kepada Seriwil, ajak Seriwil ke surga. Bagaimana caranya ya Allah? Ya mereka kenalkan aku Tuhan dan kamu utusanku. Kalau mereka percaya, ya mereka selamat. Sama seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, kamu saya utus untuk seluruh alam, ajak mereka ke surga. Caranya gimana? Kenalkan aku sebagai Allah, kamu ngaku utusanku. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yohanes 17 ayat 8 sama dengan Yohanes 17:3 sama dengan itu. Jadi semua nabi ngajar keselamatan. Caranya tuhankanlah Allah, terima nabi ini sebagai utusan di zamannya masing-masing. Perkataan Yesus di Yohanes 6 nggak kayak gitu, tak? Coba gimana perkataannya? Ya kan? Barang siapa yang dibawa Bapa kepadaku, ya kan? Terus? Aku akan membangkitkan mereka di akhir zaman dan memperoleh hidup yang kekal. Oke, berarti hidup yang kekal itu bagaimana? Harus saya imani Yesus sebagai apa? Ya terserah Anda mau imani sebagai utusan, sebagai Menurut Yesus. itu kan hak Anda. Cuma saya kan hanya mengatakan pemahaman. Saya nanya menurut Yesus. Menurut Kristen, Yesus ngomong apa hidup yang kekal itu? Mengakui dia sebagai apa? Memang nggak ada sebagai utusan. Ya iya sebagai utusan, dan saya nggak masalah kalian mau mentuhankan. Ya, makanya saya tidak mau mentuhankan dia karena tidak ada datanya, ucapan dia mengatakan kalau kamu ingin hidup yang kekal tuhankanlah aku. Gak ada kan? Yang ada itu 3 data sebagai utusan. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Sebagai utusan Tuhan Allah kata dia.
Iya itu kan kalau sebagai Tuhan kan udah menyangkut di keimanan. Kita kan bedanya di situ. Iya bedanya, saya pakai data, kamu tidak pakai data, itu bedanya. Anda percaya Yesus, Anda mau lakukan nggak ajarannya? Loh, saya percaya dia utusan untuk Seriwil, saya bukan orang Seriwil. Tapi lucu gini Ustaz, dia membawa Yohanes 6 Bang Defek. Di ayat ke-44-nya, dia mengaku dirinya diutus oleh Bapa loh. Kenapa cuma satu ayat? Di ayat ke-15 dia mengaku dirinya nabi yang diberikan mukjizat di mana yang datangnya dari Bapa. Itu. Iya, saya paham kok. Saya paham Anda ngomong itu, makanya saya bilang di Yohanes 16 mau dia Tuhan ataupun dia sebagai manusia, jelas kalimatnya jelas dia akan membangkitkan di akhir zaman. Sehingga sekarang coba yang dibangkitkan dia siapa nanti kira-kira? Ya atau Tuhan ya terserah. Loh, kok terserah sih? Ketika orang Kristen mempercayai dia, ya itu yang percaya sebagai apa Kristen? Emangnya cocok dengan ajaran Yesus? Tentang utusan. Ya terserah. Intinya yang dibangkitkan itu ada yang selamat, ada yang tidak kan? Nah pertanyaannya yang selamat ini yang bagaimana? Yang mengimani Yesus sebagai apa kan gitu? Ya, jelas kan dia bilang barang siapa yang diberikan Bapa kepadaku. Terus siapa yang diberikan? Yang diberikan Bapa siapa sekarang? Bapa kepada dia menjadi siapa yang diberikan Bapa kepada Yesus itu apa yang diberikan? Untuk mengenal Yesus. Nah, saya mengenal sebagai utusan. Kristen mengenalnya sebagai apa? Perkataan Yesus, Tat. Apa? Siapa yang tidak memuliakan aku, mereka tidak akan mengenal. Saya memuliakan. Ya. Orang memuliakan itu harus cocok dengan tempatnya. Misalnya saya mentuhankan Allah, Nabi Muhammad utusannya Allah. Ini sesuai dalil. Berarti selamat saya. Kalau saya mentuhankan Nabi Muhammad, bukan memuliakan namanya. Sama seperti Yesus. Yesus ngaku utusan, ngaku nabi, penyampai firman. Yang Allah, yang Tuhan adalah Allah. Kok saya mentuhankan Yesus? Bukan memuliakan itu. Ya, tapi menghina Yesus namanya. Jadi kalau ada orang mentuhankan Yesus, bukan memuliakan, tapi menghina. Karena tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Nabi Muhammad ngaku utusan, kok saya tuhankan? Berarti saya bukan memuliakan. Layangan Arab. Karena Anda melakukan apa semua omongan dia nggak? Anda percaya nggak dengan apa yang dia katakan? Iya percaya. Anda lakukan nggak ajaran-ajaran dia? Bukan cuma sekedar utusan ya? Itu bukan ajaran itu dia. Iya, saya percaya ajaran dia yang disampaikan kepada umatnya. Bahwa dia benar-benar datang dari Allah, penegasan. Karena banyak orang saat itu juga. Kalau cuma datang, bukan berarti dia datang dari Allah turun, bukan. 1 Yohanes 4 ayat 13. Kamu berasal dari Allah anak-anakku, bukan hanya Yesus. Iya, penegasan dia bahwa dia ada utusan karena pengajaran dia sebagian nggak diterima sama orang-orang. Makanya dia harus menegaskan saya adalah utusan. Ya sudah. Terus kenapa kamu Tuhan kan? Sama pengajaran-pengajaran dia. Enggak, pertanyaannya aku adalah utusan. Kenapa kamu Tuhan kan dia? Iya. Kalimat utusannya dia itu karena pengajaran-pengajaran dia tidak ada sebagian orang yang nggak percaya, apalagi orang Yahudi. Padahal jelas-jelas ajarannya dia ini untuk. Nah terus pertanyaannya, Kristen percaya nggak? Kita jelasnya orang kita mengimani dia, kita jalankan. Kristen percayanya Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan saat ini. Itu udah percaya berarti. Saya yang percaya. Yesus ngaku utusan, saya percaya. Yesus ngaku nabi, saya percaya. Tuhan yang benar Allah, saya percaya. Nah kalau Kristen nggak percaya ke Yesus. Masalah utusan kan sudah saya bilang, pengajaran dia, ajaran-ajaran dia tentang kerajaan Allah itu sebagian kan diprotes sama orang Yahudi karena dianggap siapa dia emang dia Tuhan. Kan tadi saya coba bilang gini loh Bang, Yesus ngaku nabi, ngaku utusan, ditolak oleh Seriwil. Lalu Kristen malah diangkat jadi Tuhan. Islam, Yahudi kamu salah. Kan kenapa kamu nolak Yesus sebagai utusan? Kata Kristen, saya gimana tahta? Kamu juga salah. Ngapain kamu Tuhan kan? Yang benar gimana tahta? Loh, Yesus ngaku apa dia?
ngaku utusan, ngaku nabi, penyampai firman, Tuhan yang benar Allah. Itu yang benar. Berarti saya dengan Kristen dengan Yahudi salah, Tata. Salah menurut Yesus. Gitu. Jadi saya ini di tengah-tengah meluruskan gitu. Anda percaya dia sebagai utusan. Yang saya tanyakan pengajaran dia dari semua yang diajarkan tentang kasih dia musuhmu, bagaimana cara berdoa, bagaimana cara berpuasa. Anda percaya nggak itu? Nah iya saya percaya ucapan kayak gitu untuk umatnya Seriwil. Percaya saya. Tapi kan Seriwil menolak. Ya sudah selesai udah. Apa pertanyaan itu ya sudah repot. Loh gimana sih? Wong dia ngakunya untuk Seriwil bukan untuk saya. Tapi saya percaya apa yang diucapkan untuk umatnya saya percaya. Terus kenapa Tata kamu percaya tidak melakukan? Loh kan bukan untuk saya. Aku berdoa untuk Seriwil bukan untuk dunia aku berdoa. KPR 1323 juru selamat untuk Seriwil. Terus Matius 19:28 yang aku hakimi 12 suku Seriwil. Seriwil semua. Saya tidak ada urusan. Tapi saya percaya. Gitu. Itu karena Anda membaca hanya utusan